6. Halo para pendengar. Tahun 2022, di sebuah desa yang tenang di Provinsi Jawa Barat, sebuah kebenaran mengerikan terungkap, mengubah kebun pisang yang hijau menjadi makam massal. Ini bukan sekadar kasus pidana, tapi bab gelap dalam sejarah kejahatan Indonesia. Kisah tentang kekejaman tanpa batas dan pengejaran tanpa henti yang berlangsung hampir 2 tahun. Sebuah kejahatan tak terbayangkan meninggalkan pertanyaan menyakitkan. Bagaimana 13 nyawa bisa direnggut dan dikubur tepat di tengah masyarakat tanpa ada yang tahu? Desa Sukamaju, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, tahun 2022. Tempat ini masih desa pertanian murni, tenang dan sunyi. Hidup mengalir mengikuti irama alam dengan suara ayam berkokok pagi hari, angin berhembus melalui kebun pisang luas, dan aroma asap dapur yang menyengat bercampur udara setiap sore. Kedamaian itu seolah abadi, tak ada yang bisa rusak. Tapi tanggal 15 Mei 2022 selamanya mengubah segalanya. Pagi itu, sekelompok petani yang berangkat kerja lebih awal terhenti karena bau busuk menyengat, aroma kematian yang pekat. Bau itu muncul dari kebun pisang milik keluarga Pak Ahmad Sutrisno. Awalnya mereka pikir itu bangkai hewan, tapi saat mendekat, pemandangan mengerikan menyergap mata mereka dari gundukan tanah yang baru dibuat secara kasar. Sehelai kain baju berlumur cairan coklat gelap dan sejumput rambut hitam manusia tersembul keluar. Berita itu seperti petir menyambar langit. Dalam hitungan menit, seluruh desa Sukamaju gempar. Jeritan, tangis panik memecah kesunyian. Warga berbondong-bondong datang, wajah semua pucat karena ketakutan. Polisi desa segera tiba, memasang garis pembatas lokasi, berusaha menjaga ketertiban di tengah kerumunan yang penasaran dan ngeri. Tak lama kemudian, mobil khusus dari Satuan Reserse Kriminal Polres Majalengka tiba. Kolonel Budi Santoso, 40 tahun. Kepala tim kasus berat. Seorang pria bertubuh tinggi besar, wajah kecoklatan karena angin dan mata tajam dingin turun dari mobil. Bersamanya Kapten Andi Wijaya, 30 tahun, penyidik muda tapi penuh semangat dan tajam. Melihat lokasi awal, Kolonel Santoso hanya diam. Pengalaman hampir 20 tahun di bidang ini memberitahu bahwa ini bukan kasus sederhana. Penggalian dimulai di bawah arahan tim forensik. Setiap lapis tanah dibalik hati-hati. Dan kemudian kebenaran paling mengerikan perlahan terungkap. Bukan 1 tapi 2 lalu 3 lalu 5. Seluruh kebun pisang luas seolah jadi makam massal. Saat pekerjaan selesai akhir hari, sebuah angka menyeramkan ditentukan. 13 kerangka dikubur di lubang dangkal yang saling tumpang tindih. Pemeriksaan awal di tempat menunjukkan 8 korban perempuan dan 5 laki-laki. Semua punya tanda kematian kekerasan. Pak Ahmad Sutrisno, pemilik kebun, langsung dipanggil. Petani tua yang lelah, gemetar dan panik, terus menggelengkan kepala menyangkal. Saya tidak tahu apa-apa, saya hanya tanam pisang saja. Kadang hilang beberapa tandan pisang, saya kira pencuri kecil. Mana sangka, keterangannya tulus tapi tak bisa hilangkan kegentaran. Tepat di tanah yang dia rawat setiap hari, kejahatan besar terjadi dalam diam. Opini publik seluruh negeri bergolak. Kebun pisang Sukamaju dalam semalam jadi nama terkait kematian dan ketakutan. Ruang pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka jadi lebih sesak dari biasa. Di bawah lampu putih dingin, Dr. Sari Widodo, seorang wanita 38 tahun dengan kacamata tebal dan wajah tegang karena fokus, bersama rekan bekerja tanpa henti. Hasil identifikasi setiap jenazah mengungkap gambar kekejaman ekstrem. Semua 8 korban perempuan punya tanda pelecehan seksual secara brutal sebelum dicekik sampai mati. Korban laki-laki punya banyak luka tusuk dan tebasan sadis. Mungkin karena melawan atau dibunuh untuk tutup mulut. Yang lebih menyeramkan adalah analisis tingkat pembusukan. Dr. Widodo menyimpulkan, waktu kematian korban tidak sama, membentang dari beberapa minggu hingga berbulan-bulan. Ini bukti pelaku beraksi berkali-kali, menjadikan kebun ini tempat pembuangan mayat pribadi mereka. Kembali ke lokasi, setiap inci tanah disaring teliti.
Tim teknis kriminal menemukan banyak jejak kaki campur aduk. Yang menonjol 2 jenis jejak. Satu jejak sepatu pria sangat besar, ukuran 40-43, menekan dalam menunjukkan pemilik bertubuh besar, dan satu jejak kaki wanita lebih kecil, ukuran 37-38, tapi satu sisi tidak rata, meninggalkan goresan ringan di tanah lembab. Selain itu, polisi ambil banyak potong kain kecil, beberapa kantong plastik jenis untuk barang dagangan. Di ruang rapat tim khusus, suasana berat seperti timah. Kolonel Budi Santoso memukul meja. Suara tegas. Ini bukan tindakan orang gila spontan. Ini pembunuhan berantai, terorganisir dan direncanakan. 2 jejak menunjukkan pelaku setidaknya 2 orang. 1 pria, 1 wanita. Mereka sangat kejam dan licik. Hari itu juga, Kolonel Santoso bentuk tim investigasi kode 0808, kumpul penyidik terbaik dari polisi provinsi. Tekanan dari opini dan arahan pimpinan Provinsi Jawa Barat membebani bahu dia dan tim. Harus temukan pelaku bagaimanapun. Sementara di Desa Sukamaju, ketakutan menyelimuti. Tak ada yang berani keluar malam hari. Keluarga bentuk kelompok patroli sendiri. Tangan pegang tongkat, senter. Kecurigaan mulai merayap ke setiap gang. Siapapun orang asing muncul di desa dilihat dengan mata waspada. Tim kasus 0808 bekerja maksimal. Kolonel Santoso bagi tugas jelas. Satu kelompok fokus identifikasi 13 korban, kirim pemberitahuan cari orang hilang ke semua kecamatan, desa, dalam dan luar provinsi. Kelompok lain dipimpin Kapten Wijaya saring semua pelaku kriminal yang punya catatan sebelumnya di wilayah, khusus yang baru bebas penjara. Polisi kabupaten tetangga seperti Cirebon, Kuningan, Indramayu juga dimobilisasi bantu. Petunjuk pertama dari kelompok identifikasi. Beberapa hari kemudian, beberapa keluarga dari kabupaten lain datang kenali. Mereka menangis saat kenali pakaian atau barang dari kerabat yang hilang kontak berbulan-bulan. Kesamaan korban yang dikenali adalah pekerja lepas, pedagang kecil atau orang dari luar yang datang cari kerja. Dari detail ini, Kolonel Santoso ajukan hipotesis pertama pelaku tidak pilih korban sengaja dari awal. Mereka beraksi acak, incar orang lemah, yang jalan sendirian, sedikit hubungan di lokal, supaya hilang lambat diketahui. Hipotesis tentang pasangan pelaku pria wanita semakin kuat. Mereka pasti punya tempat sembunyi dekat lokasi, rayu atau culik korban ke kebun pisang sepi untuk eksekusi. Wanita mungkin jadi umpan, cipta kepercayaan untuk korban perempuan. Di tengah investigasi mandek, cahaya tiba-tiba muncul. Ibu Ratnasari, wanita paruh baya tinggal dekat kebun pisang, datang ke kantor polisi. Dia cerita beberapa bulan lalu, dia lihat pasangan suami istri aneh berkeliaran di sekitar malam hari. Mereka tak seperti orang desa. Suami tinggi besar, muka garang, khususnya istri jalan susah, kaki pincang. Keterangan Ibu Ratna cocok sempurna dengan jejak pincang di lokasi. Gambaran pasangan pembunuh mulai muncul meski masih samar. Pengejaran sekarang punya arah pasti. Gambar pria tinggi besar dan wanita pincang dikirim ke polisi semua daerah. Tanggal 20 Mei 2022. Temuan penting dari Kabupaten Cirebon berjarak puluhan kilometer dari lokasi. Seorang pemilik toko kelontong ingat tak lama lalu pasangan sesuai deskripsi masuk toko beli banyak makanan kaleng dan minum. Suami suara serak kasar pasti bukan orang Jawa Barat. Istri memang pincang hanya berdiri di luar tunggu. Petunjuk lain dari pemilik warung kecil pinggir jalan. Dia cerita pasangan mirip masuk beli golok besar. Saat penyidik tunjuk foto luka di jenazah korban laki, pemilik warung yakin cocok dengan jenis golok yang dia jual. Gambaran pasangan setan semakin jelas. Pria sekitar 30 tahun, tinggi besar, suara bukan lokal, mungkin pernah punya catatan pidana. Wanita sekitar 30-35 tahun, cacat kaki, jadi kaki tangan bantu. Mereka tak tinggal tetap, terus pindah hapus jejak. Kelompok Kapten Wijaya perintah saring semua pegadaian, penginapan di provinsi.
Di Pegadaian di kota Cirebon, pemilik konfirmasi pasangan datang jual beberapa perhiasan lama termasuk cincin dan kalung. Mereka pakai nama palsu Susanto Wijaya dan Rina Kartika. Perhiasan itu kemudian keluarga korban konfirmasi milik almarhum. Pasangan pembunuh sudah terungkap, tapi mereka di mana? Kapten Wijaya marah pukul dinding. Mereka seperti hantu sembunyi terlalu licik. Kolonel Santoso tepuk bahu rekan muda. Suara dalam tapi teguh. Mereka manusia, bukan setan. Kalau manusia pasti makan. Tinggalkan jejak. Sabar saja nanti tertangkap. Saat tim kasus dikerahkan penuh cari jejak Susanto Wijaya dan Rina Kartika, kejadian mengguncang lain terjadi. Tanggal 1 Juni 2022, warga temukan jenazah wanita dibuang pinggir sungai Cimanuk di wilayah kota Tasikmalaya. Korban punya tanda pelecehan dan cekikan, cara beraksi sama persis dengan korban di kebun pisang. Kolonel Santoso dan Kapten Wijaya terdiam saat tiba di lokasi. Pelaku belum berhenti. Mereka tantang penyidik. Dr. Sari Widodo setelah periksa yakinkan sama pelaku tak ragu. Korban ke-14 muncul. Petunjuk baru langsung datang dari kota Tasikmalaya. Seorang pemilik kos lapor tentang pasangan aneh sesuai ciri sewa kamar kos dia beberapa hari lalu tiba-tiba pergi. Pemilik kos beri detail berharga. Suami punya bekas luka panjang di punggung tangan kanan. Suara kasar sulit dengar. Mereka pindah ke area kota, lebih ramai dan mudah hilang. Operasi penangkapan skala besar diluncurkan. Serangkaian pos pemeriksaan dibuat di Jalan Raya Pantura dan jalur utama. Ratusan detektif menyamar disebar ke terminal, stasiun, kedai kopi, penginapan untuk saring. Info tentang pasangan pembunuh dan korban ke-14 dikirim darurat ke polisi provinsi tetangga seperti Jawa Tengah. Banten minta bantu tangkap. Suasana masyarakat saat itu panik ekstrem. Sakit hati keluarga korban seperti ditambah garam. Di rumah duka, Ibu Siti Nurhayati, ibu salah satu korban perempuan, menangis sampai serak. Kakak Adi Pratama, saudara korban lain, mata merah, genggam tangan penyidik sambil sesenggukan. Tolong, tangkap mereka, tuntut keadilan untuk adik saya. Permohonan mereka jadi perintah. Motivasi tak izinkan polisi mundur. Pengejaran seperti permainan kucing tikus penuh getir. Petunjuk muncul lalu hilang. Pemilik pegadaian lain di kota Tasikmalaya lapor istri pincang datang gadai gelang perak masih ada noda darah samar. Polisi verifikasi itu milik korban ke-14. Tapi saat mereka tiba, pasangan sudah lenyap sehari sebelum. Mereka sangat licik. Terus ganti tempat tinggal, biasa sewa 1-2 hari. Pakai nama palsu beda-beda. Hampir tak pakai ponsel dan hanya gerak naik ojek atau jalan kaki malam hari. Untuk hindari dikenali, tekanan membebani Kolonel Santoso. Beberapa pimpinan atas mulai tak sabar, kritik kemajuan investigasi lambat. Kapten Wijaya banyak malam tak tidur, geram karena pelaku selalu selangkah di depan. Dia rasakan tak berdaya hadapi kelicikan mereka. Tapi di tengah sulit, kehangatan manusia tetap bersinar. Banyak warga seperti Ibu Dewi Lestari di kelurahan pinggiran setiap hari masak nasi, bawa air untuk detektif tugas jaga. Lihat kalian capek siang malam, saya cuma bantu sedikit, katanya. Dukungan itu tambah kekuatan tim kasus. Meski lelah tapi tekad di mata setiap polisi tak pudar. Kolonel Santoso terus ingatkan timnya, kalau tak tangkap cepat, pasti ada korban ke-15, ke-16. Kasus mandek berbulan-bulan, seolah pasangan setan lenyap dari dunia. Awal tahun 2023, saat harapan hampir padam, info penting tiba-tiba datang dari polisi Provinsi Banten. Seorang pria nama Agus Rahman, setelah ditangkap karena curi cerita detail mengejutkan. Dia bilang akhir tahun 2022 ada pasangan suami istri mengaku Susanto Wijaya dan Rina Kartika ajak dia rampok di kota Serang, Banten. Suami punya bekas luka di tangan, istri pincang. Mereka bilang sudah lakukan banyak sukses di Jawa Barat. Segera Kolonel Santoso, pimpin tim elit berangkat ke Banten. Koordinasi dengan polisi lokal,
Mereka balik setiap penginapan, pondok di daerah pedesaan terpencil. Tapi lagi-lagi, pasangan lebih cepat. Mereka pergi beberapa hari sebelum pasukan tiba. Kesulitan bertumpuk, dana kasus semakin tipis, personel lelah setelah berbulan-bulan. Ada usul dari pimpinan kurangi ruang lingkup tunggu kesempatan. Kolonel Santoso tolak tegas. Tapi akhirnya karena tak ada petunjuk lagi, dia terpaksa suruh tim mundur ke Jawa Barat. Kasus resmi mandek. Kapten Wijaya bingung tahu Kolonel Santoso, komandan yang dia hormati, segera pensiun. Suatu malam, dua orang duduk diam di ruang kerja. Meski saya pensiun, meski kasus ini ditunda, arsip mereka tetap ada. Keadilan bisa telat tapi tak pernah absen. Kolonel Santoso bilang, mata masih penuh tekad. Waktu berlalu, masyarakat pelan lupa. Warga Majalengka kembali ke rutinitas. Tapi bagi keluarga 14 korban, sakit tetap ada dan harapan keadilan semakin tipis. Awal tahun 2024, hampir 2 tahun setelah temuan kasus, sinyal tiba-tiba muncul. Polisi Kota Bandung saat razia kejahatan tangkap tersangka nama Susanto Wijaya karena rusuh di warung minum. Saat ambil keterangan, penyidik jeli lihat bekas luka panjang di tangan tersangka cocok deskripsi pelaku kasus lama. Info dilapor darurat ke tim 0808. Tapi saat penyidik tiba, Wijaya lakukan hal tak terduga. Manfaat celah, dia serang petugas polisi, rusak pintu, dan kabur. Saksi lihat dia lari ke penginapan Reyot dekat situ, di mana wanita pincang sudah tunggu. Mereka terungkap. Kolonel Santoso meski sudah terima keputusan pensiun langsung hadir. Bersama Kapten Wijaya dia langsung pimpin operasi pengepungan. Seluruh area pinggiran kota diblokir. Detektif berpengalaman terbaik disebar. Setelah berjam-jam kejar, jejak mereka ditemukan di penginapan kosong di Tanah Lapang. Dini hari tanggal 8 Juni 2024, perintah serang diberikan. Penangkapan berlangsung cepat tapi sengit. Wijaya lawan gila dengan pisau tapi cepat dikendalikan pasukan khusus. Wanita pincang meringkuk di sudut penginapan tak berani lawan. Di markas polisi, identitas mereka dikonfirmasi Susanto Wijaya, 32 tahun, asal Sumatera Utara dan Rina Kartika, 34 tahun, asal Jawa Tengah. Kolonel Santoso dan Kapten Wijaya saling pandang lega. Pengejaran hantu hampir 2 tahun akhirnya selesai. Tapi ini baru awal ungkap seluruh kejahatan mereka ke cahaya. Di ruang interogasi, Susanto Wijaya awal pura-pura bingung, tolak tuduhan keras kepala, dia cuma akui rusuh. Tapi saat penyidik keluarkan bukti tak bisa sangkal, hasil tes ADN sidik jari di barang bukti, keterangan puluhan saksi, dia mulai gemetar. Akhirnya pembunuh berdarah dingin menunduk. Rina Kartika setelah nangis lama juga akui seluruh tindak pidana dia dan rekannya. Pengakuan mereka rekonstruksi rantai kejahatan mengerikan. Wijaya dan Kartika bertemu tahun 2018 di Pasar Tenaga Kerja di Jakarta. Keduanya tak punya pekerjaan tetap, hidup menggelandang. Kemiskinan dorong mereka ke jalan rampok. Awal kecil-kecilan tapi keserakahan dan kekejaman semakin besar. Saat ke Jawa Barat, mereka temukan kebun pisang di Kecamatan Majalengka ideal, tersembunyi dan jarang orang lewat. Mereka mulai rencana. Kartika dengan tampang kasihan dan kaki pincang jadi umpan, dekati korban perempuan, tipu mereka ke kebun. Wijaya sudah siap di sana. Korban laki biasa tukang ojek atau pejalan punya barang, ditipu lalu diserang paksa. 13 orang dibunuh di kebun pisang. Korban ke-14 gadis pedagang kaki 5 di kota Tasikmalaya dibunuh setelah mereka kabur dari Majalengka. Motif mereka sederhana: rampok barang, pelecehan seksual, dan bunuh tutup mulut. Duduk dengar pengakuan mereka, Kolonel Santoso dan Kapten Wijaya marah atas ketidakmanusiaan, tapi lega karena keadilan segera ditegakkan untuk jiwa tak bersalah. Akhir tahun 2024, Pengadilan Negeri Majalengka buka sidang terbuka Susanto Wijaya dan Rina Kartika. Ratusan warga, termasuk keluarga 14 korban hadir pagi-pagi. Di sidang, jaksa urutkan kejahatan 2 terdakwa. Barang bukti,
Foto lokasi ditampilkan bikin ruang sidang hening dalam amarah. Hadapi bukti tak bisa sangkal, Wijaya dan Kartika cuma menunduk tanpa minta maaf. Majelis hakim nilai tindakan terdakwa sangat serius, barbar, hilang kemanusiaan, sebabkan duka dalam bagi banyak keluarga dan guncang opini. Pengadilan vonis mati Susanto Wijaya dan Rina Kartika atas tuduhan pembunuhan, perampokan dan pemerkosaan. Saat vonis dibaca, ruang sidang meledak. Tangis keluarga korban pecah. Itu air mata kebencian, tapi juga air mata lega setelah hampir 2 tahun tunggu dalam sakit. Beberapa minggu kemudian, vonis dieksekusi, keluarga korban akhirnya bisa adakan pemakaman lengkap, bawa jenazah kerabat pulang. Di Desa Sukamaju, kebun pisang mengerikan tahun lalu sudah ditebang warga dan tanam tanaman baru. Hidup pelan normal, tapi ingatan kasus tetap luka tak hilang di pikiran warga di sini. Sebelum pensiun resmi, Kolonel Budi Santoso adakan pertemuan kecil dengan anggota tim 0808. Dia terima kasih atas keberanian, ketekunan mereka dan tekankan, keadilan tak selalu mudah ditemukan. Butuh pengorbanan, kesabaran dan keyakinan tak pernah padam. Ini pelajaran terbesar yang kasus ini tinggalkan untuk kita semua. Kasus 13 jenazah di kebun pisang tutup dengan 2 vonis mati, tapi gema tetap bergaung. Jadi pelajaran mahal tentang pengamanan di daerah pedesaan, kewaspadaan warga terhadap orang asing, dan terutama usaha tak henti polisi dalam perang lawan kejahatan. Kapten Andi Wijaya kemudian ganti posisi komandan terhormat. Lanjut jalan lindungi keadilan. Kasus latih dia, jadi penyidik berpengalaman, teguh dan tak pernah mundur hadapi kejahatan meski licik dan kejam. Warga Majalengka sudah bangkit. Tunas hijau baru tumbuh dari tanah kematian tahun lalu. Tapi kisah makam massal di kebun pisang tetap diceritakan sebagai pengingat pilu tentang kerapuhan kedamaian dan kekejaman bisa sembunyi di tempat tak terduga. Keadilan ditegakkan tapi luka tak pernah sembuh total. Perang antara cahaya dan gelap tak pernah berakhir. Di suatu tempat masih ada kasus tunggu diungkap. Kejahatan sembunyi tunggu dibongkar, tapi kisah tim 0808 bukti bahwa meski kejahatan tersembunyi licik, meski perjalanan sulit, keadilan selalu dicari meski telat. Kisah ini mengajarkan kita nilai ketangguhan dalam menghadapi kegelapan, pentingnya kekuatan keluarga dan masyarakat untuk saling lindung, serta keyakinan bahwa keadilan akan datang bagi yang tak bersalah. Ini ingatkan kita untuk hargai hidup, jaga orang terkasih, dan tetap tangguh meski badai datang. Bagaimana pendapat kalian tentang kisah ini? Tinggalkan komentar di bawah, like dan subscribe untuk lebih banyak cerita nyata seperti ini. Terima kasih telah mendengar.